Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang banyaknya atau ratusan PNS atau calon pegawai negeri sipil yang kemudian mengundurkan diri. Seperti yang dapat saya kutip dalam CNBC Indonesia, bahwa di sini memberitakan ratusan CPNS mendadak mundur. Profesi PNS tak seindah dulu. Tentunya berdasarkan pemberitaan ini, Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN Satya Pertama kepada CNBC Indonesia menyatakan bahwa banyak kemudian CPNS yang kemudian mengundurkan diri, setidaknya terdapat 105 yang kemudian menjadi 100. Perubahan jumlah tersebut dikarenakan digantikan oleh CPNS lainnya. Tentu ini merupakan peristiwa yang kurang begitu baik dan juga informasi yang menurut saya sedikit buruk, karena kemudian calon yang sudah terpilih melalui rekrutmen yang sangat ketat, kenapa kemudian kok tidak ada antisipasi yang serius dan kuat terhadap calon-calon pegawai negeri sipil tersebut untuk kemudian diikat sehingga tidak dapat mengundurkan diri dengan secara mudah, baik oleh keinginan yang bersangkutan maupun oleh alasan-alasan lainnya, sehingga kemudian CPNS tersebut mestinya tidak dengan mudah mengundurkan diri dari jabatan atau posisi yang sudah diambilnya. Tentunya saya di sini ada beberapa problem, ada beberapa persoalan yang menjadi catatan saya. Yang pertama, apakah pengunduran diri tersebut itu lebih diakibatkan oleh gaji atau pendapatan dari calon pegawai negeri sipil tersebut? Tentunya kalau persoalannya adalah gaji, memang dapat dikatakan persoalan tersebut merupakan persoalan lama yang kemudian kembali mengemuka kembali, karena kalau kita bandingkan misalnya antara gaji dari pegawai negeri sipil dengan gaji UMR yang ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia, tentunya gaji tersebut masih sangat jauh. Meskipun tentu para PNS ini masih memiliki tunjangan-tunjangan sesuai dengan jabatan ataupun sesuai dengan APBD di daerahnya masing-masing. Sehingga kemudian inilah yang merupakan bagian dari penyebab kenapa kemudian calon pegawai negeri sipil tersebut itu harus mengundurkan diri. Tentunya persoalan gaji ini harus juga dievaluasi oleh pemerintah. Kenapa kemudian gaji seorang pegawai negeri sipil ini tidak ditinjau atau bahkan dinaikkan, sehingga kemudian persoalan pelik yang sering kita dengar dan juga sering kita mendapatkan keluhan dari masyarakat ataupun dari PNS yang sudah menjabat, tentunya ini harus menjadi perhatian serius, karena kalau dibandingkan sekali lagi dengan UMR yang ada di kabupaten dan kota yang ada, itu tentunya gaji pokok dari seorang pegawai negeri sipil tersebut jauh lebih besar dari UMR yang sudah ditetapkan, baik melalui peraturan provinsi maupun peraturan daerah kabupaten dan kota masing-masing. Yang kedua, alasan kenapa kemudian CPNS ini banyak mengundurkan diri itu yang mengemuka di publik adalah terkait dengan penempatan yang tidak sesuai dengan keinginan. Tentu ini merupakan problem yang sangat serius pula, karena misalnya seseorang yang berdomisili di Jakarta atau Jabodetabek, maka kemudian yang bersangkutan harus hijrah kepada penempatan baru, misalnya di Kalimantan atau bahkan di Sulawesi,
atau justru di provinsi-provinsi lainnya yang sangat jauh dari tempat yang bersangkutan, maka tentu ini menjadi problem dan terkendala tersendiri karena jauhnya penempatan dari seseorang yang sudah lama menetap atau tinggal di daerah tertentu. Tentu ini mestinya harus melibatkan pola rekrutmen yang melibatkan putra daerah masing-masing. Sehingga kemudian misalnya ada posisi lowong misalnya di Kalimantan atau bahkan di Sumatera atau bahkan di Sulawesi dan misalnya daerah-daerah provinsi-provinsi lainnya, maka tentu rekrutmennya kemudian dapat mempertimbangkan agar putra-putra daerah di daerah masing-masing itu dapat diprioritaskan. Sehingga kemudian pengunduran diri dengan alasan masalah penempatan tidak lagi dijadikan sebuah alasan oleh CPNS yang sudah diterima melalui rekrutmen yang sangat ketat tadi, seperti itu. Sehingga sekali lagi ini juga harus menjadi perhatian bahwa terkait dengan pelibatan putra daerah ini sekali lagi sangat menjadi hal yang sangat penting dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil yang tentunya penempatan yang ada di daerah, seperti itu. Kemudian juga ada yang beralasan bahwa mundurnya beberapa CPNS atau ratusan CPNS tadi itu dikarenakan oleh adanya alasan terkait dengan keterikatan kerja. Tentu ini sempat booming di beberapa hari terakhir ini bahwa diharapkan CPNS tidak lagi memiliki beban kerja yang tetap, harus misalnya masuk jam 7 ataupun jam 8, kemudian yang bersangkutan harus pulang jam 4 atau jam 5. Tentu hal tersebut sangat membosankan karena kita sekali lagi ketika sudah masuk di dunia yang serba modern ini, maka tentu pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan di kantor yang bersangkutan itu justru misalnya dapat diselesaikan melalui rumah masing-masing. Tentunya dengan beban dan tanggung jawab yang sama, seperti itu. Bayangkan misalnya kebutuhan kos dari rumah menuju kantor yang bersangkutan harus dilalui misalnya ada yang misalnya dekat atau bahkan ada yang sangat jauh, bahkan sampai dengan lebih dari 1 jam. Saya kira keterikatan jam kerja ini juga perlu menjadi evaluasi kita bersama, sehingga kemudian CPNS yang kemudian diterima dan akan melakukan atau melaksanakan beban tanggung jawabnya itu tidak lagi dihantui oleh keterikatan jam kerja, dimanapun yang bersangkutan dapat kemudian melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang diberikan oleh negara. Sehingga kemudian ini juga sekali lagi harus menjadi perhatian bahwa terkait dengan keterikatan jam kerja ini harus dicarikan solusi, apakah lebih tidak ketat atau bahkan dapat dikerjakan melalui work from home yang saya kira CPNS kita atau PNS-PNS kita sudah terbiasa dengan adanya WFH atau bekerja dari rumah tersebut. Kemudian juga alasan yang sangat klasik juga terkait dengan kebebasan dari pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kadangkala mereka ketika ingin atau berkeinginan untuk mendaftarkan diri sebagai abdi negara atau calon pegawai negeri sipil, mereka berpikir 1000 kali dikarenakan dianggap bahwa jabatan ASN ini tentunya erat kaitannya atau sering terstigma di pemikiran kita bahwa ketika menjadi ASN tentunya tidak bebas lagi karena terdapat aturan-aturan yang bersifat ketat, bahkan struktural tingkat struktural yang sangat begitu eratnya, di mana senioritas misalnya atau bahkan jabatan yang lebih rendah itu kemudian tidak dapat men-challenge atau bahkan memberikan masukan yang
misalnya ada bawahan yang memang memiliki tingkat intelektualitas atau bahkan pengetahuan yang lebih, itu kadangkala terkendala dengan adanya kebebasan yang lebih bersifat kecil skupnya, sehingga kemudian banyak dari para kandidat-kandidat yang sebenarnya eh, beliau atau yang bersangkutan memiliki potensi yang sangat baik, akan tetapi yang bersangkutan justru tidak ingin atau bahkan enggan untuk mendaftarkan diri sebagai calon pegawai negeri sipil. Sehingga kemudian kebebasan terkait dengan mengaktualisasikan diri dalam jabatan-jabatan ASN ini itu perlu kemudian dilonggarkan, sehingga siapapun yang memiliki kualitas dan kapasitas tentunya dapat memberikan masukan terhadap program-program yang akan dilaksanakan. Sekali lagi, kebebasan untuk menuangkan pikirannya, menuangkan gagasan-gagasannya ini perlu juga menjadi perhatian serius, sehingga jabatan CPNS ini dapat dianggap sebuah jabatan yang juga bersifat bebas, sebagaimana peserta-peserta calon pegawai negeri sipil ini mengharapkan adanya kebebasan yang sangat luas, yang tentunya koridornya adalah peraturan perundang-undangan yang melingkupi terhadap PNS yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya tentu harus ada sanksi yang tegas. Karena seperti yang saya ketahui bahwa ketika calon pegawai negeri sipil akan melakukan tes atau bahkan sebelum melakukan pendaftaran, biasanya terhadap calon pegawai negeri sipil tersebut itu harus membuat sebuah surat pernyataan, yang tentunya pernyataan tersebut apabila kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan yang telah dipilihnya atau posisi dan kualifikasi yang sudah dipilihnya, maka terdapat sebuah sanksi yang sangat tegas. Dan kadangkala saya masih mendengar bahwa sanksi tersebut kadangkala justru tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Misalnya terhadap calon pegawai negeri sipil yang sudah diterima kemudian mengundurkan diri dengan alasan yang tidak patut misalnya, atau yang misalnya dengan alasan-alasan yang tidak rasional, maka tentu terhadap CPNS tersebut dapat diberikan sebuah sanksi yang tegas, misalnya harus membayar sejumlah uang tertentu, sehingga kemudian hal tersebut tentunya akan menjadi efek jera bagi calon pegawai negeri sipil yang akan mengundurkan diri. Tentunya hal tersebut akan menjadi perhatian serius kepada calon-calon ASN yang tentunya hanya main-main saja, atau bahkan mempermainkan terkait dengan pola rekrutmen yang sudah dilakukan oleh panitia rekrutmen CPNS tadi. Sekali lagi, sanksi yang tegas ini menjadi sangat penting bagi calon ASN yang kemudian mengundurkan diri, untuk diberikan sanksi yang tegas dan jelas. Seperti itu. Kemudian hal yang juga menjadi perhatian kita bersama, kadangkala pola rekrutmennya atau sistem rekrutmennya itu tidak jelas. Bahkan saya juga pernah berkompetisi dalam rekrutmen CPNS. Seringkali apa yang menjadi bahan dari ujian atau bahan dari rekrutmen itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Misalnya kita terdapat rekrutmen yang dibutuhkan adalah tenaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kadangkala justru soal-soal yang diberikan justru hal-hal yang berkaitan dengan matematika atau tidak sesuai dengan bidang yang kemudian dibutuhkan oleh negara. Kadangkala inilah yang menyebabkan frustasi dari calon-calon ASN yang akan kemudian berkompetisi atau bahkan mengikuti proses rekrutmen. Itulah
hal-hal yang salah satu menjadi penghambat bagi calon ASN kita untuk dapat meneruskan terkait dengan rekrutmen yang sudah dilakukan oleh panitia tertentu. Sekali lagi, kadangkala pola rekrutmennya atau spesifikasi atau terkait dengan soal-soal yang diberikan oleh panitia ini kadangkala tidak berkesesuaian dengan kebutuhan yang kadangkala dibutuhkan oleh lembaga-lembaga tertentu dalam melakukan rekrutmen calon ASN tadi. Kemudian tentu hal ini dengan adanya banyaknya CPNS yang mengundurkan diri ini, tentu negara harus melakukan introspeksi diri. Sekali lagi, negara harus melakukan introspeksi diri di manakah letak kesalahan sehingga kemudian calon-calon pegawai negeri sipil ini kemudian banyak mengundurkan diri. Apakah dari sisi pendapatan atau dari sisi rekrutmennya atau kemudian dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Tentunya ini harus menjadi perhatian serius karena dapat dikatakan bahwa CPNS ini atau ASN ini yang menempati jabatan-jabatan tertentu merupakan tulang punggung negara, sehingga kemudian negara harus berpikir terkait dengan problem solvingnya atau terkait dengan jalan keluarnya terhadap CPNS ini yang tentunya akan mengabdikan diri atau bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehingga semua problem yang sudah saya sampaikan tadi dapat menjadi masukan yang serius atau yang berharga dalam kemudian negara melakukan proses rekrutmen terhadap calon-calon ASN tadi. Berikutnya kita juga kalau melihat pola rekrutmen atau banyaknya atau membludaknya seseorang yang berkeinginan menjadi calon ASN pada tahun-tahun sebelumnya, tentu ini jabatan ASN ini sangat menjadi rebutan sekali. Jadi kadangkala beribu-ribu orang yang kemudian mendaftar, akan tetapi tentunya karena terbatasnya jabatan yang atau kualifikasi yang kemudian diberikan oleh negara, sehingga kemudian terdapat pihak-pihak yang kemudian berkeinginan untuk menjadi abdi negara atau ASN tadi. Tentunya ini juga harus menjadi perhatian dari pemerintah. Kenapa kemudian saat ini ASN ini sudah tidak lagi menjadi rebutan? Apakah memang rakyat kita atau milenial kita sudah berpikir bahwa jabatan ASN ini sudah tidak strategis lagi, atau bahkan mereka sudah mulai sadar bahwa entrepreneur atau kemudian membuka usaha sendiri itu lebih menjanjikan daripada sekedar menjadi ASN atau CPNS tadi. Jadi ini tentu harus menjadi konsen dari lembaga-lembaga yang mengadakan rekrutmen CPNS, dalam hal ini adalah Menpan RB. Kenapa kemudian dahulu jabatan CPNS ini dilulukan atau bahkan menjadi rebutan masyarakat yang sangat luas, tapi kenapa kemudian justru saat ini seperti dinomor sekiankan atau bahkan banyak ratusan dari calon PNS yang sudah diterima itu kemudian mengundurkan diri. Berikutnya juga hal yang sangat penting juga adalah saya berharap bahwa terkait dengan rekrutmen CPNS ini tidak hanya kemudian mengedepankan terkait dengan pengetahuan dari orang-orang yang bersangkutan atau orang-orang yang mendaftar dari calon pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Akan tetapi juga harus dipertimbangkan aspek kesungguhan, aspek keinginan secara betul-betul dari orang yang mendaftar untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Karena yang kita tahu tentunya banyak orang-orang yang membutuhkan justru tidak diterima dengan baik oleh negara. Mestinya orang-orang yang berkeinginan dan bersungguh-sungguh untuk mengabdikan dirinya itu diberikan ruang yang sangat luas
sehingga kemudian pada saat ia diterima tidak kemudian menyepelekan atau bahkan mengundurkan diri dari jabatan sebelum dia diberikan tugas dan tanggung jawabnya. Saya kira banyak dari kalangan masyarakat kita yang memang sangat membutuhkan atas pekerjaan untuk menjadi seorang abdi negara seperti itu. Kemudian juga saya kira sudah disebut tadi juga saya kira tidak kurang sangat banyak masyarakat kita yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga saya kira ini juga harus diperhitungkan oleh negara. Pada akhirnya tentunya keinginan atau bahkan kesungguhan dari peserta dari calon pegawai negeri sipil tersebut harus benar-benar dapat memberikan sebuah semangat baru bagi calon-calon yang akan menjadi sebagai abdi negara tersebut. Yang terakhir tentunya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rekrutmen CPNS ini harus menjadi isu bersama, harus menjadi perhatian bersama, sehingga kemudian tidak ada lagi misalnya orang yang melakukan suap atau bahkan karena dekat dengan pejabat-pejabat tertentu itu kemudian diberikan kemudahan-kemudahan dalam rekrutmen pegawai negeri sipil. Inilah hal-hal beberapa masalah dan juga solusi yang dapat saya berikan. Semoga rekrutmen CPNS ke depan dapat menghasilkan calon-calon PNS yang berkualitas, sehingga negara terus dapat lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga publik dapat tercerahkan atau bahkan mendapat pelayanan yang baik oleh adanya ASN atau bahkan PNS yang berkualitas, yang terstandar, yang tentunya sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.